Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Bradina Gusta. Untuk NIM 301019000007. Saya izin menjelaskan untuk PPT yang berjudul Manfaat Sholat bagi Kesehatan dan Tuntunan Sholat bagi Orang Sakit. Kemudian untuk yang pertama, 4 perkara yang diwajibkan bagi seorang muslim. Jadi yang pertama itu berilmu, yang kedua beramal dengan ilmu tersebut, yang ketiga mendakwakan ilmu tersebut, yang keempat bersabar dalam mencari ilmu, beramal dan berdakwah. Kemudian untuk cara diterimanya amal, itu yang pertama Islam, kemudian mengilmui, iktibar Rasul, dan ikhlas. Kemudian untuk perintah sholat itu sudah diperintahkan di Al-Quran pada surah Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, dan lain-lain. Kemudian keutamaan dari sholat sendiri itu pertama, sholat sebagai penolong, kemudian yang kedua memperoleh janji surga. Ini diriwayatkan pada sabda Rasulullah. Kemudian untuk yang ketiga, membersihkan dari kotoran dosa. Ini juga diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Jadi sesungguhnya sholat itu pelebur dosa yang dilakukan di antara waktu sholat itu, selagi dosa besar dijauhi, dari hadis riwayat Muslim. Kemudian untuk pembeda antara Muslim dan munafik. Kemudian menjadi pemisah seseorang dengan kesyirikan. Jadi pemisah antara seseorang dengan kesyirikan adalah meninggalkan sholat, hadis riwayat Muslim. Kemudian amal yang dihisab pertama kali. Amalan yang pertama akan dihisab dari seseorang hamba adalah sholat, dan perkara pertama kali yang akan diputuskan di antara manusia adalah urusan darah. Nah, untuk sanksi bagi yang meninggalkan sholat yaitu neraka, kemudian Rasul berlepas tangan darinya. Nah, untuk manfaat dari gerakan sholat itu yang pertama takbiratul ihram. Untuk posturnya berdiri tegak, mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga, lalu melipatnya di depan perut atau dada bagian bawah. Untuk manfaatnya, gerakan ini dapat melancarkan aliran darah, getah bening atau limfe, dan kekuatan otot tangan. Untuk posisi jantung di bawah otak, memungkinkan darah mengalir lancar ke seluruh tubuh. Saat mengangkat kedua tangan, otot bahu meregang sehingga aliran darah kayak oksigen menjadi lancar. Kemudian kedua tangan didekapkan di depan perut atau dada bagian bawah. Nah, sikap ini menghindarkan dari berbagai gangguan persendian, khususnya pada tubuh bagian atas. Kemudian untuk rukuk, postur rukuk yang sempurna ditandai dari tulang belakang yang lurus sehingga bisa diletakkan segelas air di atas punggung tersebut, maka tak akan tumpah. Untuk posisi kepala lurus dengan tulang belakang. Untuk manfaat dari ruko, itu postur ini menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakang atau corpus vertebrae sebagai penyangga tubuh dan pusat syaraf. Posisi jantung yang sejajar dengan otak, maka aliran darah maksimal pada tubuh bagian tengah. Tangan yang bertumpu di lutut berfungsi relaksasi bagi otot-otot bahu hingga ke bawah. Rukuk juga berfungsi sebagai latihan kemih untuk mencegah dari gangguan prostat. Kemudian untuk iktidal, itu postur bangun dari rukuk, tubuh kembali tegak setelah mengangkat kedua tangan setinggi telinga. Untuk manfaatnya, iktidal adalah variasi postur setelah rukuk dan sebelum sujud. Gerak berdiri bungkuk, rukuk, berdiri iktidal, kemudian sujud merupakan latihan pencernaan yang baik. Organ-organ pencernaan di dalam perut mengalami pemijatan dan pelonggaran secara bergantian. Untuk efeknya, itu pencernaan menjadi lebih lancar. Kemudian untuk sujud, postur menungging dengan meletakkan kedua tangan, lutut, ujung kaki, dan dahi pada lantai. Kemudian untuk sujud, postur menungging dengan meletakkan kedua tangan, lutut, ujung kaki, dan dahi pada lantai. Manfaat aliran getah bening dipompa ke bagian leher dan ketiak,
eh, ujung kaki. Kemudian posisi jantung di atas otak menyebabkan darah kayak oksigen bisa mengalir maksimal ke otak. Nah, aliran ini berpengaruh pada daya pikir seseorang. Karena itu, lakukan sujud dengan tumak nina, jangan tergesa-gesa agar darah mencukupi kapasitasnya di otak. Kemudian, untuk postur ini juga menghindarkan dari gangguan wasir, khusus bagi wanita. Baik rukuk maupun sujud memiliki manfaat luar biasa bagi kesuburan dan kesehatan organ kewanitaan. Kemudian untuk duduk di antara dua sujud, itu posturnya duduk ada dua macam, yaitu iftirosi tahiyat awal dan tawaruk atau tahiyat akhir. Nah, perbedaannya terletak pada posisi telapak kaki. Untuk manfaatnya itu pada posisi melakukan iftirosi, itu tubuh bertemu pada pangkal paha yang terhubung dengan saraf nervus ischiadicus. Nah, ini bermanfaat untuk menghindarkan pada nyeri pangkal paha yang kadang membuat penderita tidak bisa berjalan. Sedangkan untuk yang tawaro itu sangat baik untuk pria karena tumit menekan aliran kandung kemih, sehingga kelenjar kelamin pria dan saluran vas deferens jika dilakukan dengan benar, maka posisi ini dapat mencegah terjadinya impotensi pada pria. Kemudian gerak dan tekanan harmonis inilah yang mampu menjaga kelenturan dan kekuatan dari organ-organ gerak kita. Kemudian untuk salam, itu gerakan memutar kepala ke kanan dan ke kiri secara maksimal. Manfaatnya, relaksasi otot sekitar leher dan kepala, menyempurnakan aliran darah di kepala. Gerakan ini juga mencegah sakit kepala dan menjaga kekencangan kulit wajah. Kemudian lanjut, untuk sholat sendiri adalah komunikasi antara hamba dengan Allah. Oleh karena itu wajib bagi muslim untuk memahami dari bacaan sholat. Nah, untuk sholat bagi orang sakit, itu dapat sholat dengan duduk di kursi, atau sholat duduk di atas sajadah atau lantai, sholat berbaring di rumah sakit, dan sholat miring ke kanan. Kemudian untuk tata cara sholat sambil duduk, itu yang pertama niat sholat, takbiratul ihram, tangan bersedekap membaca doa iftitah, Al-Fatihah, dan salah satu surat dalam Al-Quran. Kemudian rukuk dan kepala menunduk sebagai isyarat rukuk, i'tidal dengan meluruskan kepala dan tangan, dan membaca doa i'tidal. Kemudian takbir dengan menggerakkan kepala menunduk sebagai isyarat sujud. Isyarat sujud harus lebih rendah dari isyarat rukuk. Kemudian takbir dengan menunduk isyarat sujud dan membaca bacaan sujud. Kemudian takbir dengan meluruskan kepala dan tangan bersedekap isyarat berdiri pada rakaat kedua. Nah, sholat bagi orang yang tidak mampu duduk, jadi boleh dengan berbaring miring, menghadap ke kanan, menghadap ke kiblat. Semua gerakan sholatnya hanya dengan isyarat gerak kepala atau gerakan tangan. Sedangkan bacaan sholat kalau mampu dilakukan secara sempurna, jika tidak mampu dibaca bacaan wajib. Nah, apabila tidak mampu miring ke kanan, maka dapat dilakukan dengan terlentang. Nah, jika tidak mampu menggerakkan kepala, maka dapat isyarat dilakukan dengan kedipan mata. Nah, apabila sudah tidak bisa bergerak sama sekali, tapi masih memiliki kesadaran, berarti boleh mengerjakan sholat di dalam hati selama akal dan jiwa masih ada. Nah, ini untuk sumber-sumbernya. Terima kasih untuk presentasi dari PPT sudah selesai. Mungkin ada yang ditanyakan, Mas? Belum ada. Ya, baik, kalau tidak ada, bisa saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.